Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mona dari Finance. Di video pembelajaran kali ini, aku mau sharing tentang mengenal Law of Attraction dan cara menerapkannya dalam karir gitu kan. Nah, di sini dikutip dari myrobin.id. Sebenarnya Law of Attraction ini aku sering baca, sering lihat di FYP TikTok gitu kan. Di sini banyak banget orang nge-share tentang LOA gitu. Kita nyingkatnya itu LOA, jadi Law of Attraction gitu kan. Terus aku penasaran apa sih sebenarnya LOA ini gitu kan, dan cara penerapan dalam karir itu seperti apa gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa salah satu cara untuk menggapai kesuksesan dalam karir dengan cara menerapkan Law of Attraction. Sesuai namanya, LOA merupakan konsep tarik-menarik yang didasarkan pada prinsip, pikiran, kata-kata maupun perasaan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi bisa jadi dibilang jika kita selalu mempunyai pola pikir yang positif, maka nantinya akan datang hal-hal yang baik di kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita terus-menerus berpikiran negatif, maka hal-hal yang kurang baik akan menghampiri hidup kita. Bagaimana cara kita menerapkan LOA ini? Di sini dijelaskan gitu kan. Di sini dijelaskan apa sih LOA itu? Kita menyingkatnya LOA aja ya. Apa sih LOA gitu kan? Jadi di sini LOA itu merupakan konsep hukum tarik-menarik yang meminta agar manusia selalu berpikir positif dalam segala aspek. LOA sendiri juga dapat diartikan sebagai hukum fisika yang menyatakan bahwa energi positif maupun negatif dalam pikiran akan menarik energi dari luar untuk ikut masuk ke dalam pikiran kita. Singkatnya, LOA ini merupakan usaha untuk berpikir positif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika kita selalu berpikir positif, maka kita akan mendapatkan energi positif. Sebaliknya, jika kita berpikiran negatif, maka akan mendapatkan energi negatif juga gitu. Konsep LOA sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19 melalui buku yang berjudul The Secret, The Crime oleh Helena Petrovna Blavatsky. Namun baru dikenal oleh banyak orang sejak buku dan film dokumenter The Secret pada tahun 2006 silam. Menurut Rhonda Byrne, salah satu orang yang mempopulerkan, mengatakan bahwa LOA sejalan dengan hukum alam, like attract like, di mana hukum ini menyatakan bahwa ada kecenderungan suatu hal akan menarik hal lainnya yang mempunyai kesamaan dengannya. Begitu pula ketika memikirkan suatu hal, maka akan menarik pikiran-pikiran lain yang serupa gitu. Jadi dalam buku tersebut dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai kekuatan untuk menciptakan realitasnya masing-masing melalui kekuatan pikiran. Nah, di sini mulai banyak orang-orang yang mengenal hukum ketertarikan, mulai dari artis-artis populer seperti Will Smith atau Oprah Winfrey ikut mempromosikan buku ini, bahkan menjadi trending gitu kan di sosial media. Nah, di sini dijelaskan ada 3 prinsip Law of Attraction yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini adalah like attract like. Prinsip pertama yang membentuk LOA adalah like attract like atau tarik menarik. Jadi hukum ini menunjukkan bahwa hal yang serupa di dunia ini akan saling menarik satu sama lain. Misalnya saja ketika seseorang yang memilih pasangan hidup, pasti mereka akan menyukai dan menghabiskan waktu dengan orang yang mempunyai pemikiran yang sama atau satu frekuensi misalnya. Atau ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti volunteer dan seminar, maka akan berdampak positif juga dalam pikiran, sikap maupun kemampuan gitu kan. Kalau seandainya kita juga kayak memiliki kegiatan-kegiatan rohani, keagamaan gitu, kita juga bisa kebawa di kehidupan kita sehari-hari untuk menjalani hidup lebih baik. Kemudian ada nature abhors a vacuum. Alam semesta tidak menyukai adanya kekosongan, sebab LOA membentuk gaya tarik-menarik antar alam semesta dan pikiran manusia. Akibatnya, pikiran Anda akan selalu memiliki ruang untuk berpikir. Maka dari itu, Anda harus memilah pikiran mana yang layak untuk dikonsumsi dan mana yang tidak. Tujuannya adalah agar Anda tidak terlalu banyak memikirkan semua hal, apalagi yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan. Kemudian di sini prinsip yang ketiga adalah the present is always perfect. Hukum ketertarikan mengatakan bahwa akan selalu ada hal yang bisa manusia lakukan untuk lebih menikmati hidup di hari ini. Maksudnya,
Anda harus mengeluarkan seluruh energi Anda memiliki hidup untuk di masa kini, bukan masa depan atau masa lalu gitu kan. Jangan menghabiskan waktu dan energi Anda untuk memikirkan hal-hal yang tidak pasti atau bahkan sudah terjadi. Anda hanya perlu fokus pada apa yang sedang terjadi dan bisa Anda selesaikan saat ini. Jadi bisa juga prinsip ini hal yang bisa kita lakuin gitu untuk mempelajari law of attraction ini gitu dengan cara aku pernah baca di video gitu kan, kita bisa memulai dengan cara setiap pagi atau sebelum tidur kita melakukan meditasi, lebih ke apa sih hal-hal positif yang udah kita alamin, hal-hal positif yang ingin kita alamin, dan hal-hal positif apa yang uh, kedepannya ingin kita capai gitu. Dengan kita memikirkan terus menerus apa hal yang ingin kita capai dengan positif, insya Allah bisa terjadi gitu dengan hukum loa ini gitu. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu dengan positif, itu pasti akan menarik hal itu menjadi kenyataan. Kemudian kita juga bisa menulis apa yang ingin kita capai di hari ini untuk kedepannya. Jadi di hari ini kita ingin melakukan apa, kita tulis dan kita harus ingat, dan ke depan di seharian itu kita melakukan apa yang memang kita ingin lakukan dengan berpikir secara positif, yaitu dengan menggunakan hukum loa ini. Jadi hukum loa ini kalau bisa disimpulkan itu adalah apa yang kita pikirkan itu apa yang akan terjadi. Jadi hukum tarik menariknya itu jadi lebih baik kita memikirkan hal-hal positif setiap hari, sehingga apa yang terjadi di hari ini juga juga terjadi dampak baik ke dalam kehidupan kita. Paling itu aja video pembelajaran yang bisa aku sharing tentang mengenal law of attraction ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.